banyak sekali kasus tentang perjodohan ya Pak Ustadz. Yang pertama sulit mendapatkan jodoh, kemudian sudah dapat jodoh bercerai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, memang mencari jodoh itu sulit ya. Memang banyak sekali para mbak-mbak itu yang bertanya tentang jodoh. Betul. Karena sudah waktunya, sudah ini kok belum ada lelaki yang mendekat seperti itu. Dan banyak kasus dari sulitnya mencari jodoh itu, banyak kasus. Jadi yang pertama adalah kita harus memahami bahwa rezeki seseorang itu sudah ditulis jalannya oleh Allah Ta'ala di langit. Kalau dia mau mencari jalan rezeki itu tidak satu, jalan rezeki itu banyak. Nah, bagaimana cara mendapatkan jalan rezeki ini turun kepada seseorang wanita, mas muda yang jomblo. Itu sebenarnya cara jalan rezekinya ya harus diketahui. Allah menceritakan dalam Quran, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kebaikan inilah harus diurai. Apa saja, ya sholat, ya puasa, ya baca Quran, ya, dan ibadah-ibadah malta, istilahnya ibadah wajib lah istilahnya yang harus kita kerjakan. Kalau bisa sunnah tambahkan, monggo, itu lebih baik. Bukan lebih baik, itu tambah baik istilahnya. Kemudian apalagi berbuat baik itu di dunia apa? Kalau yang paling dekat dengan kita siapa? Kalau sudah punya orang tua, saudara, ya berbuat baik di situ, lingkungan itu. Dengan orang tua, hormat, berkata yang baik. Jangan sakiti hati orang tua. Kalau orang tua sakit hati, pasti Allah itu tidak terima istilahnya. Ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, salah satu yang menjadi acuan itu berbuat baik di dunia. Nah, bagi mbak-mbak, bagi mas-mas, berbuat baik di dunia itu ya salah satunya itu sholat tertib, jangan sakitin orang tua. Tetap ada acuan untuk bisa dikatakan bahwa anaknya ini tidak menyakiti hati orang tuanya, itu ada acuan, ada standarnya. Jadi tidak dari dia sendiri. Nggak taunya orang tuanya nangis mulu karena anaknya. Nah, ini si anak. Nah, ini ciri-ciri anak yang seperti ini. Nanti kalau dia cari jodoh sulit. Kalaupun nanti mudah dia dapat jodoh, ya biasanya nanti pisah. Dia cerai. Kalaupun ada alternatif lain, kalau mamanya si anak tadi bikin nangis orang tua, kemudian si anak itu ada tipikal merendahkan orang tua, anaknya yang nanti bahaya. Anaknya bisa Down syndrome seperti itu, hidrocephalus. Sebenarnya agama kita itu mengajarkan sesuatu hal yang baik itu yang seperti itu. Memang Allah tidak menulis secara rinci bahwa penyakit itu ditulis secara rinci dalam Quran atau di dalam hadis, tidak. Tetapi kita disuruh berpikir. Memang banyak orang di dunia itu nggak paham. Tetapi kalau banyak dari orang yang saya berikan pengetahuan tentang akhlak, dia sakit kemudian dia jalani, dia tobat kepada Allah Ta'ala, dia mohon ampun kepada Allah, dia minta maaf kepada orang-orang yang dia sakiti, penyakitnya diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Dan itu kalau orang muslim tersebut nurut, hampir semua muslim nurut yang itu, insya Allah diberi kesembuhan. Jadi itu memang betul, dan itu membuktikan mukjizatnya Al-Quran itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala, penyakitnya diberi kesembuhan. Nah, itu mukjizat Quran dari sisi taubat. Dari sisi dia minta maaf kepada orang yang dia sakitin, sama meminta maaf itu dianjurkan. Memaafkan orang lain itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Kalau kita yang salah, ya kita yang minta maaf. Itu kan anjuran Allah sebenarnya. Cuma orang muslim itu banyak yang tidak tahu. Kalau dia disakitin ngamuk,
nggak merasa bersalah. Nggak merasa bersalah. Nah akhirnya orang muslim banyak yang tidak paham bahwa sakit itu dari dosanya, nggak ngerti karena apa? Memang nggak paham, sehingga nanti akan lama-lama ya menjerumuskan ya ke neraka ya begitu, karena dalam Quran sudah diceritakan setiap ininya. Nah itu sama, itu tidak boleh. Nah kalau seseorang itu sudah melakukan seperti itu bahaya, baik dari sisi dia dapat jodohnya kesulitan, kalau mbak-mbak itu dia harus tobat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada orang tuanya, terus kemudian ikhtiar jalankan. Silahkan ikhtiar itu dijalankan asal yang baik, kan gitu ya. Ta'aruf itu asal yang baik, lingkungannya juga baik. Saya yakin Allah nanti akan memberikan rezekinya dari sisi jodoh. Dan juga teruslah memohon ampun kepada Allah Ta'ala, teruslah meminta maaf kepada orang tuanya, agar jodoh yang dia dapatkan itu bisa langgeng beneran, seperti itu. Dan bagi wanita-wanita yang sering jengkelan sama orang tua memang agak sulit. Jadi kalau orangnya ya biasa-biasa, ya saya harus berpikir lah, oh biasa kok, siapa sih yang mau nakalin, kan gitu ya. Nah di sini yang harus kita ketahui adalah jika dia seneng, perempuan ini seneng dengan laki-laki, laki-lakinya nolak. Tapi kalau ada laki-laki seneng dengan dia, dianya menolak, kan gitu ya. Ini bukan jin itu. Itu biasanya si anak perempuan ini kalau diajak diskusi sama orang tuanya sering debat, bukan langsung terima. Debat itu kan nggak mau ketemu, intinya itu nggak mau ketemu. Nah sama, nanti kalau dia seneng laki-laki, ya laki-lakinya nggak mau. Nanti kalau ada laki-laki suka sama dia nggak mau. Itu nggak sadar seperti itu. Berarti yang menghalanginya karena dosa atau salah? Ya karena salahnya itu kan petunjuk dari Allah aja. Kalau di saya insya Allah ketahuan, oh ini si mbaknya ini kalau dikasih masukan sama orang tua nolak terus rata-rata. Walaupun dia biasa, tapi nanti kalau diskusi nolak. Selalu merasa dirinya pintar, selalu merasa dirinya hebat seperti itu. Tapi baik sehari-hari. Memang itu nggak berantem dengan orang tua. Nah itu nanti kalau sudah minta maaf sama orang tuanya, jangan diulang lagi. Nanti kalau orang tua itu bilang nasihati dan sebagainya, terimalah, jangan diajak berdebat seperti itu. Nah, baru. Dan itu juga kasus seperti itu banyak, sehingga paham mereka bahwa memang betul ridha Allah itu memang diawali dari ridha orang tua. Jadi hati-hati, walaupun dalam Quran ceritakan bahwa kita itu harus hormat kepada orang tua, itu memang tidak dijelaskan secara rinci hormat itu bagaimana. Hormat aja, jangan juga berpikir hormat itu seperti begini ya, nggak boleh juga. Gitu, hormat itu ya keseluruhan, orang tua bicara itu didengerin. Kalau orang yang kesulitan mencari jodoh, pertama memperbaiki akhlak dulu ya. Insya Allah. Kalau dari sisi orang tua yang resah terhadap anaknya yang belum nikah, apa yang bisa dilakukan itu Pak? Ya memang kalau ini YouTube ini sudah beredar, diskusilah. Wasawirhum fil amri. Jadi berdiskusi, musyawarah untuk mencari solusi sebenarnya. Jadi kalau sudah salah satu tahu, entah si anak, entah si ibu, entah si bapak tahu tentang persoalan jodoh, diskusi mana ada kekurangannya yang sebelah mana, diskusi. Kemudian saling berdoa, si anak minta maaf kepada orang tuanya terus menerus setiap hari, kemudian ikhtiar, kemudian ya ta'aruf biasa, seperti ta'aruf biasa aja. Kemudian orang tuanya mendoakan agar dosa-dosa anaknya diampuni, seperti itu. Insya Allah kalau itu memang bisa berjalan baik, insya Allah bisa kok. Ya makanya bagaimana caranya bisa mendapatkan? Nah, bagi mbak-mbak, bagi mas-mas yang sudah ingin nikah, coba dievaluasi, muhasabah. Apakah dulu sering ngajak berantem dengan orang tua, entah itu bapak, entah itu ibu, ya, entah itu orang yang mendidik. Oh, belum tentu orang tua. Belum tentu orang tua, jadi orang yang mendidik dia, karena dia diambil, disekolahkan oleh orang tersebut. Sering nggak menyakiti hatinya. Nah kalau sering minta maaf, jangan cuma sekali. Walaupun kita tahu Allah itu maha pengampun, tapi dosa yang kita lakukan berkali-kali itu jangan cuma minta maaf sekali, tetap berkali-kali sesuai dengan takaran dosa yang dikerjakan. Itu maksudnya
setiap hari minta maaf sama orang tuanya, entah ayah, entah ibu, entah orang yang ini, terus minta maaf, mohon ampun kepada Allah. Jadi bukan hanya cuma minta maaf sama orang tuanya, mohon ampun kepada Allah Ta'ala apa yang dikerjakan. Ya mudah-mudahan dari sanalah nanti insya Allah Allah akan memberikan jalan. Oh orang ini paham, oh anak ini paham, mudah-mudahan disesuaikan sekufu sama Allah Ta'ala. Seperti itu. Kalau itu doanya nggak usah yang aneh-aneh. Doa itu contoh mamanya seperti ini kalau untuk jodoh. Ya Allah, aku mohon kepadamu, bagi mbak-mbak nih, aku mohon kepadamu, mudahkanlah dalam waktu yang tidak lama. Aku menemukan jodoh seorang laki-laki, itu kalau mbak-mbak. Kalau laki-laki seorang wanita. Kalau mbak-mbaknya seorang laki-laki yang seiman, yang sekufu, yang soleh, yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Cukup. Boleh nambahin dikit, bolehlah. Nambahin tidak malu-malu, diajak kondangan boleh. Bercanda, tapi ya silakan, itu bercanda aja. Nah, disitulah sebenarnya doa itu hanya seperti itu. Kalau orang tua doanya seperti apa? Ya sama seperti itu, cuma dibalik aja. Ya Allah, berikan kepada anakku waktu yang tidak lama. Anak perempuan nih, anakku perempuan jodoh seorang laki-laki, kan sama ya. Laki-laki yang seiman, yang sekufu, sepantaran bagaimana Allah itu melihat. Yang soleh, yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Apakah Amin. orang tuanya juga harus minta maaf sama anaknya setiap hari gitu Pak? Kalau orang tuanya memang nggak salah, nggak ada masalah. Tapi kalau orang tuanya hobinya bikin masalah di keluarga, ya memang sepantasnya lah seperti itu. Karena cara Allah itu nanti menguji keluarga itu nggak cuma dari anaknya sendiri. Bisa aja kalau orang tuanya memang arogan, emosional, mau menang sendiri, anaknya bisa aja nggak diizinkan nikah sama Allah. Biar belajar orang tuanya. Seperti itu. Jadi banyak hal cara Allah itu menggiring agar hamba-hambanya yang muslim itu taat. Sebenarnya kan seperti itu. Yang akan memberikan jodoh siapa? Allah. Tetapi orang tuanya, umpamanya orang tuanya dengan anaknya itu selalu nyalahin. Akhirnya anaknya juga nyalahin orang tuanya. Lah enggak ketemu semuanya. Kalau anaknya gara-gara kamu sih, kamu nggak pernah nurut sama orang tua, nggak pernah nurut sama papa, nggak pernah nurut sama mama, lah kan nyalain. Nanti kalau anaknya balas, lah habis papa sih dulu begini, lah kan nggak selesai. Kusut jadinya Pak. Lah nggak kusut sebenarnya. Nah itu orang tuanya nggak paham, bukan kusut kalau saya. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu, doanya juga seperti tadi, kurang lebihnya aja. Kalau mau doa yang lain silahkan, tapi kalau menurut saya doa itu disesuaikan dengan kita. Biar tidak terlalu tinggi seperti itu. Kalau jodoh ya kita manusia biasa masih salah. Banyaklah bertobat pada Allah Ta'ala, banyaklah bersyukur pada Allah Ta'ala. Kemudian baru memohon pun jangan yang aneh-aneh. Kalau jodoh ya nanti mohon dicepat-cepat mendapatkan jodoh yang seiman, yang sekufu, yang soleh, yang bertanggung jawab dunia akhirat. Selesai. Karena apa? Itu mohon dunia tapi juga untuk akhirat. Jadi jangan berikan aku jodoh ya Allah cowok yang ganteng dan kaya. Artis biasanya. Kalau enggak itu nyerempet di deketnya adiknya artis nyerempet. Jadi ya itulah yang namanya harus berhati-hati. Kita harus mendidik anak-anak kita agar berbakti pada orang tua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat lah. Alhamdulillah.